Selamat siang anak-anak. Selamat siang. Ya. Apa kabar? Baik. Baik. Ya, baik. Ya, Prita apa kabar Prita? Baik? Baik? Ya, ya. Baik. Sekarang kita akan belajar lagi tentang pelajaran bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa ya. Berdoa terlebih dahulu ya, berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Semuanya hadir ya? Semuanya ya. Ya. Kita akan mulai pembelajaran kita hari ini tentang pelajaran bahasa Indonesia. Materinya ya ini ya, tentang 3.1 menggali informasi dari teks laporan hasil percobaan ya, sederhana dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan dan tulis dengan menggunakan bahasa kosakata baku. Nah, ini kompetensi dasarnya. Yang kedua, menyajikan teks laporan hasil percobaan sederhana dalam bahasa Indonesia, baik lisan dan tulis menggunakan kosakata baku. Nah, ini indikatornya, menganalisa struktur teks laporan percobaan yang sudah disajikan. Yang kedua indikatornya, menyusun. Menyusun dalam dan mempresentasikan teks laporan hasil percobaan yang sudah disajikan. Nah, tujuan pembelajaran ini di mana kalian itu bisa menentukan struktur teks laporan. Nah, pengertiannya juga kalian bisa pengertian teks laporan, terutama teks laporan percobaan. Bagaimana pengertiannya? Nah, begitu ya. Nah, sekarang, ini materinya ya. Teks laporan percobaan. JENIS, ya, jenis teks yang menceritakan tentang percobaan atau penelitian yang telah dilakukan bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, coba baca Bayan Dresna. Ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya coba. Ciri-ciri teks laporan. Ciri-ciri teks laporan. Ya, pertama. Melaporkan hasil percobaan. Ya, terus? Percobaan ilmiah dilakukan guna menguji sesuatu. Ya, terus? Suatu teks laporan percobaan diawali dengan mengungkapkan tujuan, mengungkapkan bahan dan alat yang diperlukan untuk melaksanakan percobaan. Terus? Memaparkan prosedur. Kesimpulan hasil terhadap data hasil pengamatan harus mengandung efek harus mengandung fakta bersifat
objektif, harus ditulis sempurna dan lengkap, tidak memasukkan hal-hal yang mengandung prasangka. pemihakan. Ya, terus disajikan. Yang terakhir, disajikan secara menarik, baik dalam hal tak bahasa yang jelas dan susunan logis. Ya, dan susunan yang logis ya. Jadi ini ciri-cirinya teks laporan percobaan. Jadi ini ciri-cirinya. Nah, strukturnya di sini ada berapa ini? Ada 6 ya. Nah, yang pertama ada judul. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga ada bahan dan alat. Nah, yang keempat itu langkah-langkahnya bagaimana. Nah, terus yang kelima ada hasilnya, bagaimana hasil percobaan itu. Ya, yang keenam ada simpulan. Di sini ya langkah-langkah membuat teks laporan percobaan. Langkah-langkah teks laporan percobaan. Nah, di sini kita akan membahas teks laporan percobaan membuat nasi goreng. Ya, nasi goreng. Nah, itu langkah-langkahnya. Ini harus ada judulnya, menyusunnya. Nah, ada mengulas kembali teks laporan percobaan tersebut. Nah, tujuannya lapor percobaan itu tujuan memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil percobaan yang telah dibuat. Nah, sekarang percobaan membuat nasi goreng. Laporan percobaan membuat nasi goreng di sini itu bertujuan di mana kita bisa mampu mencatat bumbu-bumbu nasi goreng dan cara memasaknya. Bagaimana caranya? Nah, alat atau bahan nasi goreng. Ya, yang pertama, alat atau bahannya nasi putih. Ya. Ketiga, telur. Ya. Cabai rawit. Ya. Minyak goreng. Minyak goreng, garam, saus, kecap, dan 6 saur, 7, 8 tomat, 9 minuman. Ya. Timun. Terus ya. Alat masak. Ya. Wajan. Ya, alatnya wajan. Nah, sendok. Nah, dan kompor. Nah, ini langkah-langkahnya. Siapkan bahan-bahan bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serta garam yang dihaluskan. Nah, dihaluskan, diulek dulu ya, diulek. Terus panaskan wajan dengan minyak goreng. Nah, jika sudah panas, masukkan telur, serta bumbu yang sudah dihaluskan. Setelah itu, masukkan nasi serta bumbu pelengkap, ya kecap, saus, bumbu racik, dan nasi goreng matang. Hasilnya, percobaan pembuat nasi goreng berhasil. Nah, itu langkah-langkahnya dulu. Nah, ini contohnya. Nah, ini contoh pembuatan nasi goreng.
Rata-rata masyarakat kita baru pertama-tama kalian harus siapkan alat dan bahannya. Ini dulu. Yaitu wajan, spatula penggorengan, minyak, kecap, telur, cabai. Di sini aku memakai cabai rawit, bawang merah, bawang putih, masako. Terus bahan utamanya adalah nasi. Iris bawang putih dan bawang merah dicincang halus dan juga cabai. Kalian juga bisa diulek, tapi aku kali ini dipotong-potong aja ya guys. Bisa diulek, bisa dipotong-potong saja. Api, panaskan wajan dan tumis bumbu hingga harum. Nah, ini ya. Nah, ingat. Ya, boleh 2, boleh terserah ya. Sesuai keinginan. Setelah telurnya diorek-arik, masukkan nasinya, kemudian aduk-aduk sampai merata. Telurnya harus benar-benar matang ya guys. Karena kalau misalkan belum matang, itu dicampur sama nasi jadinya amis. Setelah itu, masukkan bumbu nasi goreng secukupnya aja sesuai dengan porsi nasi. Tambahkan masako ayam secukupnya aja biar ada rasa asin gurihnya. Aduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur secara merata. Oh iya, jangan lupa tambahin kecap ya. Aku lupa guys. Lalu aduk lagi hingga semua bumbu-bumbu dan kecapnya tercampur menjadi satu. Dan nasi goreng pun siap disajikan. Nah, tugasnya sekarang ya. Nah, ini ya. Tugasnya. Ya. Ini judulnya apa, Tet? Percobaan buat nasi goreng. Iya, pinter, Ketut. Ya, judulnya percobaan membuat nasi goreng. Ringkasan teks laporan percobaan. Nah, ringkasannya ya. Langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya. Ya, bisa. Dihaluskan. Apa dihaluskan, Tut? Ya, bumbunya. Ya. Ya, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, ya, dihaluskan ya. Terus, bagaimana lagi? Panaskan wajan dengan minyak goreng. Panaskan wajan dan minyak goreng. Yang sudah dihaluskan. Terus? Dan masuk ke nasi goreng, lalu Terus? Kecap gitu. Ya, di kecap kan bisa kan? Bisa, ya. Ya. Nah, itu ringkasannya sedikit. Nah, sekarang pada konsepnya ini lebih mendetail lagi. Bahan dan alatnya bagaimana? Bawang putih dan bawang merah. Iya, bawang putih dan bawang merah. Terus apa lagi? Nasi putih. Garam dan goreng. Iya. Ingat wajan dan sendok dan iya. Itu ya. Langkah-langkah kegiatannya tadi kan sudah itu. Penghalusan bahan. Ya, menghaluskan bahan. Ya, bawang merah, bawang putih, cabai rawit ya itu dihaluskan. Ya, boleh juga diiris-iris ya, diiris-iris. Ya, panaskan dulu wajannya. Ya, diisi minyak. Ya, hidupkan ya kompornya. Terus wajannya diisi minyak, dipanaskan. Ya. Tadi bumbu yang sudah dihaluskan dimasukkan. Ya. Hasil percobaannya bagaimana? Hasilnya berhasil dibuat. Ya, itu ya. Nanti kita prakteknya nanti di sekolah ya. Berarti ada yang ditanyakan tentang pembelajaran hari ini dalam pembuatan percobaan nasi goreng. Sudah bisa? Sudah. Sudah ya? Sudah? Ya.
Ya, nanti ditulis dulu ya, nanti ditulis hasil yang tadi anak-anak buat, nanti kumpul ya, kumpul melalui WA, boleh WA pribadi Ibu dan WA grup. Sebelum kita akhiri, ingat kembali menyampaikan dalam situasi seperti ini masih pandemi, ingat anak-anak jaga kesehatannya ya. Kalau keluar rumah ingat pakai masker ya. Masker, ingat cuci tangan, jaga jarak ya. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya ya. Selamat siang anak-anak. Sekian dan terima kasih.